Shalom anak-anak, video pembelajaran kali ini adalah tentang program linear dua variabel. Semoga apa yang saya jelaskan sebentar ini akan membuat kalian lebih paham tentang program linear dua variabel. Jadi di soal ini yang dibahas adalah membuat model matematika dari soal cerita. Jadi kalian tidak perlu membuat penyelesaiannya. Kalian cuma membuat model matematika saja dari soal cerita yang ada. Ya, nah ini saya nanti akan punya dua contoh soal. Ini yang ada di layar kalian adalah contoh yang pertama dan nanti ada contoh yang kedua. Ini contoh yang pertama ya. Seorang pengusaha mebel akan memproduksi meja dan kursi yang menggunakan bahan dari papan-papan kayu dengan ukuran tertentu. Satu meja memerlukan bahan 10 potong dan satu kursi memerlukan bahan 5 potong kayu ya berarti. Kemudian papan yang tersedia untuk total membuat meja dan kursi ya adalah 500 potong. Biaya pembuatan satu meja Rp100.000 dan biaya pembuatan satu kursi Rp40.000. Ini ceritanya seperti itu ya. Jika modal yang tersedia Rp1.000.000, maka model matematika yang tepat untuk persoalan tersebut adalah. Nah, pada saat kalian melihat soal cerita ini, selalu kita lakukan permisalan ya supaya dari soal cerita yang ada kita bisa membuat persamaan matematika. Kemudian ini kita pertama-tama lihat terlebih dahulu di soal ini yang dibahas adalah meja dan kursi. Jadi kita buat permisalan dulu ya. Kita tulis misal meja dan kursi. Kalian mau pakai huruf X dan Y boleh. Misalkan M itu meja, itu kursi ya tidak apa-apa ya. Tapi biasanya dalam model matematika itu pakai variabelnya atau hurufnya adalah X dan Y. Nah, seperti ini. Jadi misalkan yang X itu adalah satu buah meja, misalkan gitu ya. Kemudian dia adalah satu buah kursi, seperti itu. Nah, kemudian kita mau lanjutkan kalimat berikutnya supaya kita bisa menentukan persamaan matematika atau model matematika yang tepat untuk soal cerita ini seperti apa. Satu meja memerlukan bahan 10 potong dan satu kursi memerlukan bahan 5 potong. Papan yang tersedia adalah 500 potong. Ya, sampai sini berhenti dulu. Di kalimat yang kedua ini yang dibahas adalah jumlah bahan, jumlah papan yang dibutuhkan untuk membuat satu meja itu ada berapa, dan jumlah bahan yang dibutuhkan untuk membuat satu kursi itu berapa, kemudian jumlah total bahan atau papan yang tersedia itu berapa. Nah, karena ini satuannya sudah sama ya, jadi ini udah sama-sama membicarakan tentang banyak papan yang digunakan ya, berarti ini kan kita akan bisa membuat menjadi satu persamaan atau satu model matematika ya. Jadi nanti buatnya seperti ini. Itu kan satu meja memerlukan 10 potong. Berarti kalau tadi satu buah meja dimisalkan dengan X. Kalau satu meja memerlukan bahan 10 potong, berarti kita tulisnya adalah 10X ditambah satu kursi memerlukan bahan 5 potong. Berarti kalau kursi adalah Y, berarti di sini kalian tulisnya adalah 5Y. Ya. Nah, kemudian karena jumlah total papan yang tersedia adalah 500 potong, maka kita tulis di sini adalah 500 seperti ini. Nah, karena ini adalah model matematika dari soal cerita, karena ini adalah seorang pengusaha mebel, ya, ini seorang pengusaha mau memproduksi meja dan kursi. Nah, papan yang tersedia 500 potong, maka jumlah 500 ini adalah jumlah maksimal yang bisa dia pakai. Jadi maksimal 500, lebih dari 500 itu tidak boleh, kurang dari 500 itu juga bisa dilakukan. Ya, semisal ada bahan yang kurang atau mungkin pekerjaannya ada yang libur sehingga tidak bisa mengerjakan pada saat itu tidak bisa mengerjakan meja atau kursi dan sebagainya, sehingga 500 potong ini tidak bisa digunakan maksimal. Tapi 500 potong ini adalah maksimal papan yang bisa dipakai. Lebih daripada itu tidak bisa. Sehingga kita buat tandanya di sini jangan tanda sama dengan, tapi tanda lebih kecil atau sama dengan. Seperti ini tandanya ya. Untuk program linear dua variabel kita menggunakan tanda seperti ini.
Nah, kemudian setelah itu, ini saya akan tulis di sini persamaan yang pertama. Ini kita sederhanakan, kita perkecil. Ya, ini kita perkecil berarti ini semuanya bisa dibagi berapa nih? Bisa dibagi 5 ya, bisa dibagi 5 semua. Kalau dibagi 5 ini jadinya 2, dibagi 5 jadi 1 ya atau Y. Ini dibagi 5 adalah 100. Dan kalau sudah tidak bisa diperkecil lagi, berarti inilah jawabannya. Ini model matematika yang pertama. Yang berikutnya model matematikanya adalah, nah kita lihat dari kalimat berikutnya, yaitu tadi yang dibahas adalah jumlah papan yang dibutuhkan. Nah sekarang yang dibahas adalah biaya pembuatan, sehingga satuannya sudah sama, rupiah semua ya. Kita membicarakan tentang harga. Biaya pembuatan satu meja 100.000, biaya pembuatan satu kursi 40.000, modalan tersedia 1 juta. Sehingga seperti yang persamaan tadi ya, satu meja itu adalah X dan satu meja itu harganya 100.000. Kita belum tahu jumlah mejanya nanti berapa, sehingga nanti kita di sini tulisnya 100.000 X. Nah, kemudian satu kursi biaya pembuatannya 40.000. Jadi karena kursi adalah Y, berarti di sini 40.000 Y. Kemudian biaya tersedia 1 juta. Maksimal biaya bisa digunakan. Kurang boleh, 1 juta boleh, tapi lebih dari itu nggak boleh, sehingga tandanya juga lebih kecil dan sama dengan. Nah, seperti ini kalau sudah ketemu. Nah, sehingga jika ini kita perkecil, yang kita hilangkan adalah angka nolnya ya. Ini ada paling kecil ada 4 angka 0. Berarti ini kita coret nolnya sebanyak 4. Ya, jadi ini tinggal 10x ditambah 4y lebih kecil sama dengan 100. Oke. Ini masih bisa diperkecil, yaitu dibagi 2 ya. Ini kita bagi 2 semua, jadinya 5x, jadi dibagi 2y, ini dibagi 2, ini dibagi ya, dibagi 2, 50. Nah, kalau ini tidak bisa diperkecil lagi, maka inilah model matematika yang kedua. Nanti model matematikanya ada berapa sih, Nis? Ada 4. 3 dan 4 dari mana? Nah, yang ketiganya adalah ini, X. Jumlah meja itu minimal 0 ya, nggak mungkin negatif, meja negatif 5 nggak mungkin. Paling kecil 0 juga boleh, tapi minimal 0, berarti tandanya adalah lebih besar atau sama dengan 0 ya. Kemudian yang keempat juga untuk jumlah kursi itu lebih besar atau sama dengan 0, itu sama seperti itu jumlahnya. Jadi ini persamaan pertama, ini persamaan yang kedua, ini persamaan yang ketiga, dan ini persamaan yang keempat ya. Oke, jadi itu jawabannya. Ada 4 model matematika. Oke, berikutnya. Suatu tempat parkir luasnya 200 meter persegi. Untuk memarkir sebuah mobil rata-rata diperlukan tempat seluas 10 meter persegi, dan untuk sebuah bus rata-rata diperlukan tempat seluas 25 meter persegi. Tempat parkir itu tidak dapat menampung lebih dari 12 mobil dan bus, berarti maksimal 12 mobil dan bus ya. Jika di tempat parkir itu akan diparkir X mobil dan Y bus, maka model matematikanya adalah, nah seperti ini. Jadi ini sudah ditentukan hurufnya harus X dan Y. X-nya itu mobil, Y-nya itu adalah bus. Maka langsung kita tulis pemisalan. X itu adalah satu mobil ya, satu mobil, dan ini adalah satu bus. Kemudian kita buat persamaan lagi seperti tadi di contoh yang pertama. Tadi yang dibahas di sini adalah mobil dan bus ya. Untuk sebuah mobil rata-rata diperlukan tempat seluas 10 meter persegi. Sebuah bus rata-rata diperlukan tempat seluas 25 meter persegi. Tempat parkir itu tidak dapat menampung lebih dari 12 mobil dan bus. Nah ini yang meter persegi kita gabung dulu, berarti sama yang ini ya, gabungnya sama ini karena satuannya sama-sama meter persegi ya. Semoga sampai di sini, sudah sampai contoh yang kedua ini kalian sudah lumayan paham ya. Jadi untuk persamaan yang ke-1 kita buatnya mobil ya, parkir mobil diperlukan rata-rata 10 meter persegi, berarti 10x ditambah, kalau bus rata-rata tempatnya luasnya 25 meter persegi, berarti 25y.
dan total luasnya 200, berarti nggak boleh lebih dari itu. Jadi kita buat tetap lebih kecil atau sama dengan. Nah, ini kita perkecil lagi, ini kira-kira bisa dibagi ya. Ini kenapa diperkecil? Karena nanti di pilihan ganda, jika soalnya pilihan ganda ya, kalau soalnya uraian ya kalian bisa langsung tulis jawabannya seperti ini. Walaupun ini bentuk yang tidak sederhana, makanya biasakan kalau angkanya besar gini selalu disederhanakan ya. Cari FPP-nya ini bisa dibagi berapa? Ini kita bisa bagi 5. Jadi jawabannya 2x ditambah ini dibagi 5 adalah 5y, 200 dibagi 5 adalah 40. Nah ini karena sudah paling sederhana, maka inilah persamaan yang ke-1 atau model matematika yang pertama. Model matematika yang kedua adalah, nah ini mungkin kalian agak bingung. Tempat parkir itu tidak dapat menampung lebih dari 12 mobil dan bus. Nah 12 mobil dan bus itu kan total. Jadi bisa aja mobilnya 6, busnya 6, pokoknya jumlahnya harus 12. Bisa aja mobilnya 7, busnya 5, atau mobilnya 10, busnya 2, atau kebalikannya mobilnya 2, busnya 10, seperti itu ya. Nah tapi kan kita nggak tahu yang masing-masing jumlahnya berapa. Jadi kita langsung tulis aja dengan X dan Y. Jadinya X ditambah Y tidak dapat menampung lebih dari 12 mobil dan bus. Berarti kan maksimal 12, kurang juga boleh. Nah berarti ditulis lebih kecil atau sama dengan 12. Udah seperti ini aja. Ini sudah jelas, tidak bisa diperkecil ya. Jadi kita sudah dapat model matematika yang kedua. Dan yang ketiga dan keempat sama seperti di contoh soal nomor 1 tadi. Jadi kita tulis kriteria untuk X dan Y. X-nya itu berarti harus lebih kecil atau sama dengan 0, dan Y-nya harus lebih kecil atau sama dengan 0. Udah seperti itu aja. Kenapa harus seperti ini, Miss? Karena mobil dan bus nggak mungkin lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 berarti kan negatif. Sebelah mobilmu berapa? -5. Ya, mungkin ya. Nah, seperti itu. Semoga pembahasan ini bisa kalian pahami. Selamat belajar dan selamat mengerjakan soal-soal yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.